Halo, selamat pagi teman-teman dari kelas Sains Dasar. Kami kelompok 4 Jabodetabek atau Jawa akan mempresentasikan metode dan langkah pembuatan es krim tape ketan yang memanfaatkan proses bioteknologi, yaitu penggunaan mikroorganisme seperti jamur untuk melakukan fermentasi. Nah, untuk lebih spesifiknya, kami di sini menggunakan jamur kamir yang merupakan mikroorganisme eukariot yang diklasifikasikan dalam kingdom fungi atau fungus yang bertugas untuk memecah atau mengubah karbohidrat seperti fruktosa dan glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Oleh karena itu, mari kita belajar bersama dan selamat mendengarkan. Baik teman-teman semua, memasuki langkah pertama, mari kita menyiapkan bahan-bahan utama kita yang terdiri dari beras tapai ketannya sendiri yang akan kita ubah menjadi tapai ketan nantinya. Kita butuh 1 kg ini, atau untuk mempermudah takaran teman-teman, 1 gelas itu sama dengan 250 gram, jadi teman-teman butuh 4 gelas berisi beras tapai ketan. Dan untuk pemanisnya kita bisa menggunakan gula pasir yang terdiri dari 250 gram atau 1/4 mangkuk kalian, dan juga kita menggunakan ragi yang terdiri dari mikroorganisme dan salah satunya adalah jamur kamir tersebut. Jadi teman-teman bisa mempersiapkannya sebelum kita memasuki tahap berikutnya. Memasuki langkah kedua, ini cukup mudah ya teman-teman, karena ini adalah tahap pembersihan di mana kalian hanya perlu mengisi wadah yang sudah berisi beras tapai ketan kalian yang 1 kg tadi itu dengan air. Jadi kalian pastikan cuci berasnya ini sampai benar-benar bersih lalu ditiriskan. Langkah ketiga adalah proses pemasakan beras ketan itu sendiri, di mana kita memerlukan sebuah panci kukusan atau sebuah steamer yang kalian harus isi airnya kurang lebih untuk estimasi memasak sekitar 10-15 menit atau sekiranya sampai beras ketan ini setengah matang. Dan setelah kalian masukkan ke dalam steamer, kalian perlu ratakan agar dalam proses pemasak ini beras ketan ini dapat dimasak secara sempurna atau matangnya merata, jadi tidak ada sisi yang tidak matang. Nah, setelah kalian ratakan, nanti kalian hanya perlu tinggal menutupnya dan memasaknya dalam api sedang sampai sekitar 15 menitan. Dan langkah keempat adalah proses pengecekan tekstur kematangan yang kita cari dari beras ketan ini. Setelah menunggu sekitar 10-15 menit selama dikukus tadi, kita bisa dapat pastikan bahwa beras ketan ini apakah sudah matang ataupun belum. Dengan cara kita bisa ambil beberapa sampel dari beras ketan kita, lalu kita bisa pegang dengan jari kita dan kita rasakan apakah teksturnya sudah kenyal atau matang. Dan jika sekiranya sudah mencapai tekstur kekenyalan yang kita cari, berarti itu sudah matang tandanya, dan kita bisa matikan kompor kita. Dan langkah kelima adalah proses cooling down atau resting, di mana beras ketan yang sudah kita masak tadi sekitar 10-15 menit telah mencapai tingkat kematangan yang kita cari, yaitu setengah matang atau sekitar 10-15 menit estimasi memasak. Dan kita siapkan wajah berbeda, ini boleh wajah apa saja, untuk we let it sit the ketan ini di dalam wadah berbeda ini supaya suhunya bisa turun kembali ke suhu ruang, atau kita bisa mendinginkan ini dulu sebentar di suhu ruangan, karena jika langsung diproses ke menjadi adonan atau masuk ke fermentasi, kita masih memiliki banyak uap di dalam ketan yang masih panas ini, jadi bisa berakibat kegagalan pada proses fermentasi atau bisa jadi adonannya menjadi basi duluan. Langkah keenam adalah proses pembentukan adonan tape ketan, di mana ketan yang sudah kita resting atau kita istirahatkan sebelumnya selama 10-15 menit di wadah sebelumnya akan kita pindahkan ke wadah yang baru. Dan kalau bisa, teman-teman bisa pilih wadah yang lebih tinggi, karena dalam proses pembentukan adonan tape ketan kita kali ini kita akan menambahkan air ke dalamnya. Nah, jadi kita perlu ingat juga mengapa kita memasak beras ketan kita hanya sampai tingkat kematangan setengah matang, karena kita mau menjaga tekstur dari tape ketan kita nantinya agar tetap kenyal dan dense atau padat. Sementara jika kita memasaknya terlalu matang, ketannya akan menjadi terlalu lunak sehingga mudah hancur saat proses pelunakan adonan menggunakan air. Nah, jadi kalian tinggal tambahkan air ke dalam tape ketan ini secukupnya untuk membuatnya menjadi bubur ketan dulu sebelum nanti kita akan padatkan kembali. Langkah ketujuh adalah preparasi awal sebelum kita memulai proses bioteknologi kita yang akan kita lanjutkan di langkah berikutnya, atau menaburkan ragi. Nah, pada langkah kali ini kita akan mengeluarkan kembali adonan bubur ketan yang tadi sudah kita lunakkan dengan air yang ada di wadah tinggi sebelumnya. Nah, sekarang kita akan tuang atau kita pindahkan lagi ke wadah yang datar dan panjang. Nah, oleh karena itu kita di sini membutuhkan sebuah tray yang nanti
agar proses pencampuran ragi bisa menjadi lebih merata dan tidak ada yang bagian dari bubur ketan ini terlewat. Nah, setelah itu kalian bisa tata ulang dan rapikan adonannya agar menjadi lebih rapi, tentu saja menggunakan spatula ataupun sendok. Dan perlu diingat, ketebalan permukaan adonan bubur ketannya ini harus sama agar tidak ada yang menggumpal sehingga proses pencampuran nanti menjadi lebih baik. Langkah ke-9 adalah proses lanjutan fermentasi awal kita, di mana sebelumnya tadi kita sudah melihat bagaimana proses ragi itu ditaburkan kepada adonan tape ketan dan bagaimana kita meratakan adonan tersebut. Dan pada langkah ini kita akan memberikan perisa manis yang berasal dari gula pasir. Dan teman-teman juga dapat menambahkan gula pasir ke adonan tape ketan ini sesuai selera teman-teman. Dan perlu diingat, selama menaburkan gula pasir ini, adonan itu harus tetap diaduk secara perlahan dan konsisten agar bisa membantu meratakan penyebaran ragi yang tadi di awal itu sudah kita taburkan, dan juga meratakan gula pasir yang terdapat di dalam adonan agar bisa memberikan rasa manis yang menyeluruh atau merata. Langkah ke-10, kita akan memindahkan adonan tapai ketan kita yang ada di tray sebelumnya sudah diratakan dan di resting ke wadah yang memiliki tutup. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan kotak makan kalian sebagai wadah penyimpanan selama proses fermentasi berlangsung. Nah, kenapa sih wadah tertutup ini dipilih? Tentu saja kita tidak ingin adonan tapai ketan ini kita bisa tercampur dengan bakteri lain dari luar yang tidak diinginkan, dan juga bisa menjaga suhu sehingga khamir atau ragi ini dapat tumbuh dan memfermentasi adonan tapai ketan pada suhu yang optimal atau suhu ruangan. Nah, teman-teman bisa memindahkan adonan tapai ketan ini ke wadah yang ada tutupnya secara perlahan menggunakan sendok atau spatula. Dan jangan lupa, jika semua adonan tapai ketan ini sudah dimasukkan, adonan ketan ini harus diaduk-aduk kecil agar bisa tercampur secara merata. Dan jangan lupa pada finishing stepnya harus ditekan-tekan kembali atau dipadatkan kembali sampai dia menyerupai bentuk dari wadah atau kotak makan teman-teman, sehingga adonan ini memiliki permukaan yang baik di setiap sisinya dan tidak ada yang menggumpal, sehingga saat wadah nanti kalian tutup, proses fermentasi dapat terjadi secara merata di seluruh lapisan adonan. Dan pada masa fermentasi ini teman-teman bisa menunggu selama sekitar 2-3 hari agar ragi dapat memfermentasikan adonan ketan kalian secara sempurna. Baik teman-teman, setelah kita sukses memfermentasikan tapai ketan kita, sekarang kita akan melanjutkan ke step berikutnya, yaitu proses upgrade olahan atau makanan yang biasanya disajikan begitu-begitu saja, tapai ketan. Sekarang kita akan mengupgrade-nya menjadi olahan baru, yaitu es krim tapai ketan. Dan di sini langkah pertamanya kita harus menyiapkan beberapa bahan-bahan seperti 100 ml susu full cream atau sekitar 1 mug. Lalu kita harus menambahkan juga 4 sendok makan gula pasir atau sesuai selera teman-teman. Jika ingin lebih manis atau ingin lebih less sugar untuk diet yang lebih baik. Dan juga kita punya semacam emulsifier di sini atau pelembut adonan supaya nanti hasil es krim yang setelah dikocok itu bisa menjadi lebih lembut. Di sini kita pakai merek SP dari Cap Kupu-Kupu sekitar 1 sendok teh. Kita juga punya es batu sekitar 1 genggam, dan juga adonan atau bahan campuran adonan terakhir kita adalah choco chips untuk memberi rasa coklat kepada es krim kita. Dan juga tentu saja bahan utamanya adalah tape ketan itu sendiri. Di sini kita menggunakan 4 porsi atau bisa digunakan sesuai selera teman-teman ya. Langkah ke-12, setelah kalian menyiapkan semua bahannya menjadi satu, sekarang bagian berikutnya adalah mix and stir, di mana kita di sini membutuhkan wadah yang cukup tinggi karena akan menampung sekitar 100 ml cairan atau susu full cream tersebut. Jadi bisa lebih nyaman saat nanti untuk stirringnya, jadi nggak ada yang berantakan. Jadi langkah pertama itu susu full cream yang dituang ke dalam wadah tersebut, dan kalian bisa menambahkan gula pasir sekitar 4 sendok makan. Ini takaran by default, atau kalian bisa adjust sendiri sesuai diet plan kalian, atau misalnya kalian suka yang lebih manis, jadi kalian boleh tambahkan sendiri. Dan untuk step berikutnya kita tambahkan pelembut adonan atau semacam emulsifier. Di sini kita pakai merek Cap Kupu-Kupu atau SP sekitar 1 sendok teh. Nah, di sini tuh kegunaan ini
SP ini adalah yang biasanya bikin beda es krim itu supaya dia lembut. Jadi nggak es krim yang kayak es yang bener-bener es gitu loh, yang kasar. Nah, di sini jadi nanti teksturnya bisa lebih creamy. Nah, untuk keperluan atau alat berikutnya adalah kalian perlu sebenarnya butuh pengaduk. Jadi kalian bisa pakai hand spatula, atau misalnya orang tua kalian baker atau suka baking pasti punya ini yang hand whisk, ini yang balloon whisk yang biasa buat pengocok telur itu. Jadi kalian bisa pakai salah satu dari mereka untuk meratakan adonan tersebut. Nah, atau jika punya opsi yang lebih baik, kalian juga bisa menggunakan hand mixer di kecepatan pelan sampai sedang supaya adonan ini bisa tercampur secara merata ya. Nah, untuk step berikutnya, kalian hanya perlu mengaduk secara konsisten dan juga menjaga kecepatan mengocok kalian agar dia pace-nya itu tidak terlalu lambat atau tidak terlalu cepat juga. Jadi pastikan bahwa adonan ini tercampur secara merata. Langkah ke-13 adalah blending, di mana kita akan mempersiapkan sebuah blender, dan alasan kita tidak langsung memasukkan semua adonan yang tadi ke dalam blender karena emulsifier atau SP itu yang cap kupu-kupu tadi, yang pelembut adonan itu kan bentuknya padat, jadi dia tidak akan bisa terblend secara merata kecuali diratakan atau diaduk secara perlahan menggunakan tangan. Langkah ke-14 adalah proses penyiapan untuk blendingnya sendiri, di mana kita di sini akan menambahkan beberapa balok es batu. Ini sekitar ukurannya 1 genggam tangan, dan kalian akan masukkan itu ke dalam mesin blender kalian untuk nantinya akan diproses lebih lanjut. Langkah ke-15, di sini teman-teman akan memasuki proses blendingnya itu sendiri, di mana adonan yang sudah kita siapkan sebelumnya dimasukkan ke dalam blender dan sudah ditambahkan dengan es batu sekitar 1 genggam. Nah, di sini kita akan memulai proses peleburan es batunya tersebut menjadi satu dengan adonan dengan menggunakan kecepatan pelan sampai sedang, yaitu sekitar level 1 atau 2 dalam waktu hanya sekitar 1 menit ya teman-teman, atau mungkin 2 menit jika es batu kalian masih belum halus. Nah, di sini digunakannya takaran seperti itu agar tujuannya adalah tidak merusak konsentrasi atau konsistensi dari adonan es krim tersebut yang nanti kita akan buat. Langkah ke-16 adalah proses di mana teman-teman akan mengecek adonan yang sudah di blend saat es batu dan adonan susu kita tadi sudah melebur menjadi satu. Apakah konsentrasinya sudah benar atau sudah mendekati kekentalan yang kita cari. Jadi karena kita ingin meyakinkan bahwa es krim yang kita buat nantinya akan creamy, jadi teman-teman bisa contoh tekstur es krim yang sedang kita buat dalam video tersebut. Langkah ke-18 adalah proses finishing dari es krim tape ketan kita, di mana kita sudah memasuki tahap akhir, yaitu kita perlu menyiapkan sebuah wadah yang sekiranya cukup untuk mengakomodasi adonan dari blender kalian agar bisa dipindahkan semuanya ke dalam satu wadah ini. Nah, setelah teman-teman memindahkan adonan es krim tape ketannya dari blender ke wadah ini, kalian bisa memasukkan topping dari es krim ini. Misalnya di sini kita menggunakan choco chips, atau misalnya kalian suka es krim yang lebih fruity, kalian bisa tambahkan beberapa buah seperti jeruk atau berry misalnya. Dan ini cukup opsional, jadi sebenarnya es krim yang tape ketan sendiri itu sudah enak. Jadi di sini topping ini hanya sebagai pelengkap saja. Dan nantinya kita akan masukkan ke dalam kulkas atau akan kita dinginkan kembali es krim kita ini sampai dia jadi sekitar 4-6 jam, tergantung suhu dari lemari pendingin teman-teman. Langkah ke-19 adalah proses serving, di mana teman-teman hanya perlu menyajikan ice cream yang sudah didinginkan di lemari es teman-teman ke sebuah wadah. Dan kami kelompok Jabodetabek atau Jawa mau mengucapkan terima kasih karena telah bersama-sama dengan kami belajar bersama untuk menyaksikan bagaimana sebuah beras ketan ini bisa di-upgrade menjadi ice cream tape ketan, sebuah olahan baru yang tentu saja kita telah belajar juga di dalamnya tentang apa itu bioteknologi, di mana kita memanfaatkan mikroorganisme dari khamir atau ragi untuk melakukan tugasnya memfermentasikan beras tape ketan ini menjadi sebuah kreasi makanan yang unik. Jadi terima kasih teman-teman.